Selamat malam, Mbak Audrey. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Kabar baik ya, Mas Ryan? Baik, siap. Baik, Ten- siap. Oke, Oke, kita mau tahu juga Mas, kabar dari market untuk seminggu ke belakang sebelum kita bahas terkait dengan kripto ya. Silakan, baik. Mas Ryan. Oke, baik. Selamat malam buat semuanya. Kita coba untuk merekap ya apa yang terjadi dalam market eh, berbagai macam instrumen. Mhm. Yang pertama, em, satu minggu kita di Bursa Efek Indonesia mengalami pelemahan terus-menerus dan telah melewati batas level psikologis di level 7.000 dan kita meninggalkan level 7.000 itu di posisi terakhir terendah adalah pada hari ini ya. Mhm. Berarti memberikan tekanan pada market nih. Jadi boleh dibilang kita telah berada di level pada hari 6.531, di mana koreksi terbesar dalam 3 bulan itu terjadi sebesar 13,76%. Dan kita pada hari ini ditutup di level 6.531 itu dengan kondisi pada satu hari sejak dibuka tadi pagi Mhm. kita di level 6.648 dan kita sekarang sudah berada di level 6.531 mendekati level 6.500. Ya. Berarti ada tekanan dalam satu minggu ini yang cukup besar dan kalau kita lihat dalam satu bulan justru kita berada di area yang terendah. Kalau Mhm. kita lihat secara satu bulan maka masih dapat kita simpulkan akan ada potensi pelemahan selanjutnya dari harga saham itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa pergi ya, mau apa dulu nih? Misalnya mau lihat pergerakan harga emas ya. Ini Oke. justru kontras nih, kontradiktif dengan ke harga saham ya, di mana Mhm. emas pada perdagangan hari ini tuh mencapai level 2000. Pada saat kita bicara ini sudah di level 2.900 dan sempat mencapai level 2.941. Jadi Oke. pergerakan harga emas dalam waktu em, bulan, boleh dibilang begini gampangnya. Selama dari awal tahun atau sepanjang tahun 2025 emas belum pernah kelihatan melemah. Mhm, betul. Dan Mhm. kelihatannya mungkin loh ya kelihatannya Ya. dengan pergerakan tekanan harga emas pada hari ini di mana memiliki harga tertinggi dan Mhm. kondisi saat ini cukup jauh, Ya. maka mungkin ini adalah salah satu indikasi mungkin terjadinya koreksi emas untuk pertama kali yang cukup besar mungkin ya Ya. di 2025. Jadi harga saham yang melemah dengan harga emas yang menguat ini memberikan indikasi bahwa ada berbagai macam ketidakyakinan para pelaku pasar bukan hanya di Indonesia tapi secara internasional. Oke. Mungkin terakhir biar capture-nya lebih seru, kita Yes. ngelihat dari pergerakan harga kripto. Jadi Mhm. kripto ini sudah bergerak cukup datar dalam waktu 5 hari terakhir lah ya sejak Oke. bulan 6 Februari itu bergerak datar, mau turun ya susah dan pergerakan tekanan terakhir itu terasa di bulan bulan Februari tanggal 3. Jadi saya melihatnya dari Bitcoin saja dan Bitcoin pada hari ini pada saat ini berada di level 97.880 something Mhm. per satu BTC. Oke, Oke, kira-kira. yes, ini cukup variasi ya dari berbagai macam instrumen small listeners, menarik sekali dan pastinya pandai-pandai lah Anda memilih instrumen investasi yang tepat untuk goals ataupun tujuan Anda. Nah, hari ini kita bahas tentang cryptocurrency ya. Ini sepertinya topik yang never ending gitu ya karena mungkin di Indonesia sendiri juga angka peningkatannya juga cukup drastis gitu ya, bahkan mengalahkan investor pasar modal. Cuman yang sebelumnya kita kenal sebagai sebuah komoditas ya, Mas Ryan ya, kripto ini. Mungkin apa sih yang bisa kita pahami dulu ya, kripto sebagai komoditas sebelum kita masuk sebagai aset keuangan nanti kita bahas. Silakan Mas Ryan. Iya, kalau kita mengambil terminologi lah, boleh Mhm. dibilang di Indonesia ini awal-awal masuknya kripto atau mau mengidentifikasi kripto terasa sekali bukan kebingungan pemerintah ya, tapi kebingungan semua orang mau menyikapi itu kripto apa. Oke. Sebenarnya kalau kita mau paling gampang memberikan penamaan terhadap kripto ini ya mau nggak mau kita bilang ini adalah teknologi harusnya. Mhm. Kalau saya, Ya. tapi kan pada akhirnya benda ini bisa dimiliki Oke. dan repotnya adalah kripto ini bisa dimiliki siapapun. Beda ketika kita bilang teknologi, kita bilang server. Nggak semua orang akan mau membeli server kalau tidak Mhm. ada keperluan secara langsung terkait dengan server yang memang server itu identik dengan teknologi, betul? Betul. Makanya
perbankan, Bank Indonesia, OJK dan lain sebagainya berusaha untuk menaruh posisi terlebih dahulu agar placementnya ini tidak melanggar secara hukum di Indonesia. Hmm. Itu menurut perspektif saya loh ya. Oke. Kalau kita taruh pada awalnya ketika mulai rame-ramenya kripto itu adalah bisa dijadikan sebagai alat tukar, maka dia akan berbenturan dengan apa? Berbenturan dengan mata uang kita. Yes. Di mana kita memiliki undang-undang yang sangat jelas bahwa di Indonesia kita hanya boleh membeli, menjual, menyepakati, melakukan transaksi, menerima dan membayar dalam satu mata uang rupiah. Rupiah. Otomatis kita posisinya tidak bisa menjadikan Betul. kripto ini walaupun bisa di transferable gitu ya, Mhm. tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar. Oke? Oke. Nah, lalu kalau kita lanjutkan lagi, kita juga melihat bahwa kripto ini bisa menjadi masalah ketika ini boleh dijadikan sebagai bukti alat kepemilikan. Oke, kita Dan tahan dulu apalagi, Mas Ryan sampai oh situ. udah, Bukti maaf. kepemilikan ya. Ini masih tanggung banget, tapi nanti kalau kita lanjutin nanti makin seru lagi. Jadi kita break dulu. Nah, mungkin Mas Ryan boleh dilanjutkan Mas sebelum kita bicara lebih lanjut terkait dengan cryptocurrency bisa dipakai untuk apapun. Silakan. Ya, lalu kalau kita perginya misalnya, oh ya, kalau kamu dengan memiliki kripto saya, maka bila perusahaan saya mendapatkan untung atau bisnis saya menguntung, maka kamu akan mendapatkan pembagian keuntungan. Hmm, Lah itu jadi seperti efek, jadi sama seperti kepemilikan saham, betul nggak? ya, betul. Lah itu berarti kan melanggar undang-undang pasar modal di Indonesia. Yes. Ya, saya ceritakan ini agak sedikit panjang, Mhm. mau mendudukkan cara kita berpikir dan bagaimana kita mensinergikan dengan cara berpikir dari regulator itu sendiri dulu loh ya. Yes. Ya, jadi jelas saja nggak bisa di dua poin itu. Ya, tidak bisa digunakan sebagai apapun. Ya, kalau semuanya tidak ada dudukannya, maka nanti akan pergi jadi salah kaprah, bener nggak? Betul. Nah, lalu juga kalau kita turunkan lagi jadi teknologi, secara nggak langsung Indonesia menurut saya bukan terlalu nggak ngerti ya, tapi memang kan kita boleh dibilang banyak banyak tertinggal lah mengadopsi hal-hal seperti ini dan blockchain sayangnya memang bukan datang dari Indonesia untuk invention ini. Jadi ya jelas saja kita akan sangat kebingungan kalau kita taruh di teknologi nanti akan banyak gray area yang dimanfaatkan. Toh dengan kondisi pada hari ini saja sudah banyak yang menyalahgunakan pemanfaatan teknologi kripto dan juga blockchain sendiri. Yes. Jadi jelas akhirnya diputuskan menjadi komoditi. Nah, logika dasarnya kenapa menjadi komoditi? Ini karena melihat seperti emas. Mhm. Emas apakah alat investasi? Iya, Yes. semua orang bilang bahwa investasi emas adalah investasi yang bagus. Mhm. Mau tanya kakek saya, almarhum kakek saya juga berpesan, punyalah emas, punyalah properti. Oke. Tanya papa saya pun, emas, Sama. waktu papa saya sangat konservatif, Mhm. emas adalah investasi yang bagus. Yes. Tanya sama istri saya, juga punya pendapat yang sama, emas Mhm. bagus. Artinya, no debat, emas bagus. Yes. Betul dong. Nah, Betul. tapi apakah emas itu bisa dijadikan sebagai suatu sarana industri? Bisa. Kenapa? Semua handphone kita isinya dalamnya ada emasnya. Hmm. Berarti digunakan dalam kapasitas industri. Lalu kalau kita perpanjang lagi, apakah emas bisa diperdagangkan? Bisa. Kalau Ya. nggak percaya, pergi aja ke toko emas sekarang. Betul. Nah, mengambil angle itu maka jelas pendudukan daripada emas dan juga Bitcoin, tentu Bitcoin dulu dah, jangan yang lain, Mhm. itu jadi terasa sama. Ya, jadi Ya. posisi ya awalnya kenapa jadi komoditi? Ya karena melihat bahwa emas adalah komoditi di Indonesia, maka ya Bitcoin dan kripto dan teman-teman didudukannya komoditi. Mhm. Makanya lah kenapa datang dan masuk ke dalam Bapepti, betul? Yes. Jadi itulah jalur masuk pertamanya dunia kripto di Indonesia. Mhm. Nah, semua berkembang, semakin hari pasti pemahaman menjadi lebih jauh, sadar bahwa ada teknologi blockchain, sadar bahwa pemanfaatannya tidak se-shallow, sedangkal itu. Ya, inilah mulai dengan pengawasannya perginya ke OJK, di mana Mhm. kalau OJK itu kan akan menjadi LJK. Ya. Kan semua yang under OJK namanya jadi LJK, Lembaga Jasa Keuangan dong. Kan betul. Nah, berarti kan kalau udah menjadi jasa keuangan berarti ada sesuatu kegiatan jasa dalam bidang keuangan. Nah, berarti kan ini mau dicoba diutilize full bahwa seperti apa sih pemanfaatan kripto sendiri. Nah, kalau dibicarakan menjadi aset sendiri, maka kalau kita mengambil
apa ya namanya, mengambil dasar dari kata-kata aset kalau kita ngambil dari eh, trans em, artinya gitu Oke, lah ya. Aset yes. itu adalah boleh sesuatu berwujud atau tidak berwujud Mhm. yang mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan bagi yang Oke, memiliki. ya. Nah, berarti kan kita berkaca nih bahwa kripto ini selama ini mau dibilang ada, tiada, hidup, nggak hidup, valuasi, nggak valuasi, mana urus, bisa menjadikan orang kaya loh. Mhm, mhm. Banyak orang kaya dari kripto, Betul. ya nggak sedikit banyak orang kena tipu dan banyak bangkrut dari kripto. Iya, betul, Ya. betul. Saya tidak tidak mau membawa ke arah sana dulu. Ya. Ya. Kalau kita mau cari pisau, banyak loh yang terbunuh karena pisau. Iya, tapi kan Mhm. kita nggak bisa begitu. Kita lihat dulu fungsi dasar pisau adalah untuk Apa? hal yang baik. Betul. Nah, jadi aset, kalau hari ini Pak Hasan Fauzi dan juga memang menjadi bagian pengawas kripto di Indonesia yang sudah masuk per 1 Desember, 1 Januari Oh dua ya. ribu dua puluh lima, Mhm. menurut saya menjadi make sense kalau kita mau mengeksplorasi ini menjadi lebih Mhm. dan bukan sebagai suatu sarana perdagangan saja. Ya Ya. kan? Karena manfaatnya banyak kok. Mhm. Kalau kita bilang mau manfaat, kalau misalnya sesuatu yang nggak dipahami mau dimanfaatkan kan nggak mungkin. Betul. Jadi memang cryptocurrency dan apapun ya, teknologi yang ada di dalam di blockchain itu kan sebenarnya basisnya adalah ya smart contract yang ada, ya, dan juga tokenization yang bisa terjadi, itu yang mau dieksplorasi lebih di situ atas Mhm. pemanfaatan teknologinya. Jadi sampai sini dulu kali kalau yang mau saya jelaskan terkait dengan mengomentari statement dari OJK yang terbaru. Yes. Dan memang berarti kita mulai harus beradaptasi nih Mas ya dengan transformasi cryptocurrency sendiri di Indonesia dengan mungkin perubahan apa ya point of view lah ya kita melihat kripto ini. Lantas apa yang harus kita ubah ataupun justru nggak perlu diubah tapi diingatkan gitu ya kepada small listeners terkait dengan cara pandang melihat kripto sendiri di tahun 2025 ini Mas Ryan. Ya, kalau pertama saya mau bilang ada dua sudut pandang. Satu, mau Mhm. menjadi seorang pengguna Oke. atau mau menjadi seseorang yang ikut, dibilang bermain nanti jadi salah paham ya. Mhm. Mau ikut terjun ke dalam dunia ini secara lebih jauh. Oke. Ya, kalau mau jadi cuma pengguna, sebenarnya do nothing aja sudah lewati hidup sehari-hari. Mhm. Loh kok bisa begitu? Loh iya, sekarang saya mau tanya begini. Ada orang yang beli handphone. Emang ada orang yang sangat peduli mengenai teknologi di belakang namanya handphone Android sama iOS Anda? Nggak ada Ya, yang peduli. ya, ya, ya. Yang penting Ya, pakai ada ya. yang cuma sesimpel saya beli, ada handphone seri baru, fiturnya apa, ya saya Mhm. beli. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau deep dive dengan kondisi yang ada di dalam Android saja dengan yang namanya, apalagi jangan yang teknologi ini ya, OS baru dari Huawei itu lebih jauh lagi ya. Kita Yes. bicara juga dulu ada adanya Android dan Oke. iOS yang setiap hari ada di sekitar kita. Mhm. Sebenarnya dua sudut pandang pengembangan software dan juga license yang ada di dalam kedua ini jauh berbeda. Yang satu adalah private license, artinya adalah semua dikembangkan sendiri. Mhm. Jadi kalau mengenal iOS, mengenal Apple, Ya. mengenal Microsoft, maka itu senada, yaitu dia kembangkan secara private. Jadi Mhm. license-nya adalah belongs to perusahaan tersebut. Oke. Tapi berbicara dengan Android, maka Android itu punya konsepnya liberal, bebas. Siapapun bisa mengembangkan di sini yang disebut konsep open source. Ya kan kita kenal ada tiga nih, ya OS yang umum orang kenal. Operating system Microsoft, operating system Apple, operating system Linux. Yes. Oke. Kan? Nah, Linux ini orang nggak terlalu kenal, tapi bagi orang-orang yang di dalam dunia IT, maka Linux orang kenal. Ya kan? Oke. Karena dia bisa sifatnya adalah pengembangan dari sini adalah sifatnya adalah open source. Nah, jadi kalau seorang pengguna yang memang sifatnya adalah I don't care, yang penting saya terima barangnya sesuai dengan manfaat. Nggak usah pusing yang namanya adalah kripto dan blockchain. Oke. Nanti di kemudian hari akan ada pengembang-pengembang yang menggunakan tersebut dan kita tinggal telan saja, ya go ahead, itu nggak akan terasa di depannya. Tapi kalau kita ternyata mau lebih jauh, kita Mhm. mau dapat keuntungan, berarti kan kita mau ikut-ikutan investasi di bagian ini. Mhm. Nah, kalau kita mau investasi di bagian ini, ya berarti kita mesti mulai mengerti kenapa benda ini yang tidak kelihatan di masyarakat jadi eh, bisa membuat orang menjadi kaya. Ya. Itu kenapa?
Oke. Lalu kenapa ada orang yang mau memanfaatkan ini? Nah, berarti kan kalau kita mau memanfaatkan, berarti kan ada potensi penggunaan selanjutnya di masa yang akan datang. Kata-kata asetnya jadi muncul di situ. Oke. Karena dasar aset tadi kan adalah segala sesuatu yang dimiliki dalam bentuk ada dan tidak ada dan Yes. bisa menghasilkan manfaat di masa yang akan datang. Ya. Gitu ceritanya. Oke. Jadi ini menjadi satu point of view yang menarik ya. Jadi tinggal menjadi pilihan nih small listeners, apakah Anda mau jadi pengguna atau ya bergabung lah di dalam cryptocurrency. Dan juga nih Mas Ryan, ini kan memang per tahun ini ya OJK menjadi pengawas dalam pelaksanaan cryptocurrency sendiri di Indonesia. Dan Ya. seperti apa nih mungkin pelaksanaannya gitu ya, sehingga juga kita bisa paham dan juga sadari karena pengawas ini kan pasti tugasnya akan cukup dalam nih ya dalam apa proses transaksi cryptocurrency, Mas Ryan. Mungkin sedikit sebelum kita break, silakan. Ya, ini bukan sebuah, sekali lagi, bukan sebuah PR yang Mhm, gampang sebenarnya bagi mhm. regulator di Indonesia. Oke. Jangankan regulator di Indonesia, regulator di Amerika saja masih bingung. Ya. Iya. Ya, saya sih beruntung kemarin saya ngajuin diri untuk jadi ADK, bersaing dengan Pak Hasan. Ternyata Pak Hasan yang lanjut. Karena saya juga sebenarnya bingung. Ada program, tapi Haha. ketika kita melihat dinamika yang terjadi di pasar, Ya. implementasi pengaturan ini akan menjadi suatu game changer. Hmm. Contoh sederhana ya pada saat ini. Ya. Orang-orang ini pada takut akibat jatuhnya exchange besar di dunia yang bernama FTX. Mhm. Itu duit orang dibawa kabur, Oke. aset kripto orang nggak tahu jelas kemana perginya, ya kan? Ya. Dijadikan karena ya sama seperti kejadian pasar modal tahun 2008, saham orang dipakai trading, Mhm. duit orang dipakai trading. Oke. Jadi ya nggak jadi hilang duit, hilang saham. FTX itu sebenarnya adalah sama seperti kejadian tahun 2008 pasar saham di Indonesia, tapi dengan skala yang magnitude yang lebih besar yang skalanya internasional. Mhm. Gitu. Karena dia bukan jadi eh, sekuritas atau pialang saham kelas Indonesia, tapi jadi pialang kripto sedunia. Oke. Jadi bablas kan. Nah, ini pasti menjadi kekhawatiran regulator sebenarnya Mhm. kalau ternyata ada perdagangan kripto di Indonesia dan terus berakhir dengan keadaan seperti itu. Saya yakin itu adalah PR yang dikhawatirkan dan kita semua yang berinvestasi membeli kripto juga punya Khawatir kekhawatiran ya, itu. betul. Itu yang akan menjadi prioritas utama sebenarnya. Mhm. Seperti itu. Nah, Iya, jadi iya. ketika kita bicara seperti itu, nah sekarang bagaimana cara memproteksi para pemilik cryptocurrency yang ada di Indonesia? Mhm. Di mana, di mana nih yang namanya kripto tidak bisa disetor seperti saham. Betul. Kalau saham sudah jelas. Oh, saya bisa titip di Custodian Central Mhm. Effect, duitnya akan saya taruh di bank escrow. Mungkin bukan bank RDN. Ya. Artinya kan ada dalam bank gitu. Nah, mungkin uangnya bisa nih. Nah, sekarang gimana nih menyikapi si em, aset kriptonya ini nih untuk bisa dijaga agar tidak bablas lewat orang lain, dipakai-pakai padahal itu adalah aset kripto kita. Ya. Exchange kan menghandle itu Mhm. atas kita punya aset. Loh Mas Ryan, bukannya sekarang itu sudah ada yang namanya depository aset kripto tempat simpan. Jadi seperti kesenya. Ini kita bisa bahas lebih panjang nih cerita ini, gitu. Oke. Yes, Gitu. yes. Ayo istirahat dulu udah Istirahat dua tuh. tiga. Susah nih kalau Betul. Betul. Tahu ya sekarang udah jam break ya. Nah, jadi nanti kita akan lama-lama jadi penyiar lanjutkan. juga nih gua. Oke, soal listeners nanti kita akan lanjutkan juga dan ada beberapa pertanyaan juga nih nyinggung-nyinggung emas ya karena isu emas pertengahan tahun 2025 katanya tembus 2 juta. Ini gimana Mas Ryan? Nanti kita bahas juga ya. Jadi pas kripto yang mendengar kita pada malam hari ini Mas Ryan, tapi mungkin kita sambung lagi nih ya yang Yes. terpotong tadi. Silakan Mas Ryan. Ya, sebenarnya sebagai kalau kita melihat dari regulator lalu Mhm. dari diri kita sendiri, maka yang paling dikhawatirkan itu kalau exchange-exchange yang kita percaya ini, kita kan em, bisa beli dong di sana ya. Oke. Secara nggak langsung kita yang terjadi itu kan kita sedang menitipkan uang kita dan kita punya kripto di mereka loh. Ya. Ya, oleh karena itu kan menjadi riskan, makanya adalah ide ada bursa, Mhm. lalu juga ada clearing, ya, Ya. lalu juga ada yang namanya depository. Itu
ide kayak gitu sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu nggak ada bedanya seperti best practice di saham. Oke. Di mana ada yang namanya exchange itu adalah broker saham. Mhm. Lalu kita bicara mengenai bursa saham ya, means adalah Bursa Efek Indonesia. Maka kalau yang namanya bursa kripto ya artinya ya bursa kripto itu sendiri sama. Lalu kalau kita bicara mengenai clearing, maka kan terjadi serah terima dan matching tuh. Ya. Kalau clearing itu kan berarti harus ada serah terima antara barang dan duit. Ya Oke. kan? Jadi nanti bukan transaksi bodong. Yang dikhawatirkan juga transaksi bodong dong. Iya, betul. Kamu beli 1 juta, dikasihnya barangnya cuma separuh. Mhm. Nah, itu kalau kayak gitu kan berarti clearingnya berjalan, ya, artinya bisa matching. Nah, tentunya kalau sudah ada barang, terjadi serah terima, uang akan pergi ke bank, lalu yang namanya barang akan apain? Dititipkan ke Custodian Central Effect kalau di saham. Nah, di sini makanya akan menjadi tempat penyimpanan aset kripto. Logika itu bagus menurut saya. Kenapa? Karena membuat kita punya keyakinan bahwa si exchange itu nggak coel-coel duit kita di bank, aset kita nggak ada di dia. Betul ya. Nah, Mhm. sepintas kelihatan bagus, tapi sepintas ketika kita mengambil dasar pemahaman cryptocurrency, itu menjadi dua hal. Satu, menjadi tidak pas secara semangat dasarnya. Oke. Yang kedua, kita jadi mahal secara biayanya. Ya, oke. Loh, Ryan, kok bisa begitu? Mhm. Iya kan? Nah, gini, kalau semangat dasar cryptocurrency itu adalah konsep tidak terpusat. Ya. Artinya tidak ada di dalam satu tempat. Sebenarnya yang paling gampang kalau kita tidak mau pusing mengenai semua problematika yang tadi saya bicarakan, termasuk kejadian FTX yang kemarin rame di dunia. Sebenarnya ketika kita sudah pencet buy, oke, Mhm. ada dong kebeli kriptonya. Betul. Yang dilakukan adalah ambil kripto tersebut, masukkanlah ke dompet. Mhm. Ya. Sama seperti kita pergi ke bank. Kalau saya nggak percaya dengan bank, setelah saya ditransfer uang yang saya harus terima, Yes. uang itu saya tunaikan dan saya Mhm. masukkan ke dompet. Dompet, betul. Ya dong. Yes. Berarti otomatis hilang dan tidak hilangnya, rusak dan tidak rusaknya adalah depends on me. Kenapa? Tergantung Karena kita. di dompet saya. Ya, Betul? betul, betul. Itulah yang disebut sebagai wallet dari kripto. Mhm. Itu kalau yang benar. Jadi nggak perlu pusing exchange-nya bagaimana. Yang penting sama kayak saya pergi ke money changer. Kan kalau ke money changer saya kasih duitnya, saya dapat barangnya, saya masukin dompet saya. Betul. Nggak bilang begini dong, exchange, duitnya saya titip kamu ya. Mhm. Nah, ini hasil yang saya titip, yang hasil saya beli, dititip juga ke kamu. Betul? Itu Mhm. yang terjadi ketika Anda pergi ke exchange akan terjadi begitu tuh. Oke. Lah, Pak, kalau duitnya dibolari, nah itu. Loh, Pak, kalau hasil yang saya tukar dibolari, nah itulah Itunya. FTX. Ya, oke. Itu yang tidak disukai oleh regulator. Karena, Mhm. lah jadi investor bagaimana ya pegang barangnya? Ya. Makanya muncul tuh berbagai macam solusi-solusi ala-ala pasar modal. Mhm. Yang paling benar, kalau nggak mau membuat kripto menjadi kembali seperti seperti bedanya apa dengan saham, tala cara simpannya, setelah beli seperti pulang dari money changer, masukinlah ke dompet. Terserah kamu mau gimana urus di dompetmu. Tanggung jawab sendiri ya. Mhm. Betul. Nah, boleh lanjut ya dikit ya. Boleh, Mas Ryan, silakan. Ada downside-nya. Loh, apa Oke. nih masalahnya? Masalahnya ketika kita mau transferkan ke wallet Mhm. di dunia blockchain itu ada fee-nya. Betul. Biaya ya. Karena waktu Mhm. ditransfer itu kita perlu mensubmit kesaksian ya kepada semua orang yang ada di dunia ini sebagai saksi-saksi dalam blockchain itu. Hey, saya sudah pindahkan loh ke wallet saya. Mhm. Kamu sedunia saksinya, bayar. Namanya Oke. saksi dan sedunia berarti nggak mungkin murah dong. Betul. Ini mau ngomong gamblangnya bisa logikanya ke sana. Mhm. Makanya Mhm. fee-nya akan menjadi mahal ketika kita lakukan itu. Itulah kenapa orang banyak stay kan barang mereka, aset mereka pada world exchange, Yes. titipan wallet exchange gitu loh. Mhm. Nah, jadi ini menjadi PR yang bingung. Satu sisi regulator kalau mau add-on dengan paket lengkap penjagaan ala-ala Bursa Efek Indonesia, Mhm. lah ya kembali kalau kita renungkan, bedanya apa dengan mekanisme pasar modal di Indonesia untuk transaksi saham? Toh, saham memang namanya adalah
centralized. Mhm. Tapi yang namanya kripto itu kan datang dari asas dasarnya adalah freedom ya kan. Asas dasarnya decentralized. Mau di add on begitu, nah itu dasar pemikiran yang saya yakin sakit gigi dan sakit kepala tuh memikirkan itu. Dan sakit gigi dan Ya. sakit kepala yang kedua pun kalau itu Mhm. dilakukan, itu biaya depends on siapa. Yes. Karena itu bukan suatu fee yang stabil. Karena Mhm. bisa saja ketika em, difficult rate naik, ya, Ya. lagi ada transaksinya, maka akan menjadi mahal biayanya. Sama kalau mesen Gojek sama Grab lagi hujan rush hour. Lebih tinggi lagi harganya ya. Nah, yang Mhm. mau pencet siapa? Ya silahkan kalau berani pencet. Nah, tapi kan Betul. ini secara nggak langsung si investor nggak tahu. Hmm. Iya kan? Beda Ya, kalau ya. saya pencet sendiri ke wallet saya, lagi rush hour nih. Wah, nanti dulu Nanti kan dulu. begitu kan? Ya, betul. Tapi ini kalau mau diadministrasikan oleh para exchange sendiri, Mhm. lah itu gimana kalau lagi difficult rate-nya naik? Oke, Siapa ya, yang ya, mau ya. tanggung add-on pricing itu? Dan Mhm. siapa yang akan mempertanggungjawabkan biaya itu ketika itu pergi ke wallet yang harus dijadikan sebagai cold wallet? Hmm. Nah, pusing lah. Oke. Jadi Hmm, double-double sakit gigi sama sakit kepalanya ya, Mas Ryan ya. bisa, bisa Oke. begitu. Oke, aku izin bacakan pertanyaan ini dari small listeners. Mungkin ini OOT katanya ya, out of topic Mas Ryan. Cuman berita ini itu di mana-mana tadi di up di sosmed gitu ya. Ini dari Bu Faustin yang ada di Jakarta Barat. Bener nggak Mas kira-kira prediksi emas itu di pertengahan tahun tembus 2 juta gitu ya. Melihat tadi Mas Ryan katakan peningkatannya juga cukup stabil dan bahkan juga cukup drastis ya. Silakan Mas Ryan. Em, Begini, 2 bulan ini salah satu menurut saya yang mempengaruhi itu adalah dengan kepemimpinan Donald Trump. Oke. Ya, kenapa? Karena em, Donald Trump itu membuat ketidakpastian secara global kembali Mhm. dengan versi dia. Ya, Ya, kalau yang sebelumnya adalah ketidakpastian secara global diakibatkan ya karena memang bicaranya mengenai perang. Ya. betul. Ini menjadi suatu ketidakpastian baru nih Donald Trump ini kan perang dagang ya. Mhm. Perang dagang itu otomatis akan ketemunya inflasi sudah pasti. Ya, karena pembatasan-pembatasan untuk bicara mengenai supply, ekspor, impor itu akan mempengaruhi harga sehingga harganya akan naik. Ya. Nah, seperti yang kita ingat bahwa kalau harga naik biasanya inflasi naik itu biasanya adalah musuh besarnya emas. Mhm. Emas ya jadi paling kelihatan paling oke kan begitu. Jadi Mhm. tren ini berlanjutlah dengan cara Donald Trump ini, maka mungkin akan menjadi penyeimbang bila beberapa perang di luar perang dagang itu Mhm. bisa disettle. Oke. Tapi kalau perang berlanjut ditambah perang dagang, ya berarti ya dreams come true bagi orang-orang yang pegang emas ya harga emas mungkin akan terus naik. Hmm. Ya begitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Faustin ya. Aku lanjut dari Bapak Amiruddin yang ada di BSD ya. Malam Ya. Mas Ryan topiknya seru banget nih ya. Cuman aku Yes. jadi penasaran nih terkait dengan eh, ke keamanan ya ketika kripto ini diregulasi ataupun diawasi oleh OJK katanya seperti itu. Kira-kira apakah tanggung jawab kita sebagai investor ini bisa ditingkatkan atau justru kita sudah harus bisa aman-aman aja nih karena OJK kan udah jadi pengawas dan regulator dalam bertransaksi. Ini catatan Mas untuk para investor kripto yang mungkin baru-baru ngeletek ya, baru-baru mau masuk nih. Silakan Mas Ryan. Kembali saya selalu ingatkan Mhm. kepada semua teman-teman ya, termasuk saya juga mengenal dengan baik semua teman-teman yang bekerja dengan baik di OJK. Betul. Mereka itu semua wasit yang bekerja. Mhm. Mereka itu orang-orang yang pintar-pintar sekali. Saya yakin kalau saya untuk lamar masuk OJK, even diterima pun belum tentu. Mhm. Mereka ini orang-orang pintar ya. Artinya adalah mereka berusaha sebaik mungkin untuk menjaga diri kita semua yang ada di Indonesia ini dalam bertransaksi keuangan agar tidak dirugikan. Ya, Sama seperti wasit pertandingan sepak bola, ingin sekali menjaga agar tidak terjadi pelanggaran ketika terjadi pertandingan di lapangan. oke. Pertanyaan saya, apakah ada tetap pertandingan yang kita merasa tidak fair? Hmm. Ada. Ya, Apakah pernah terjadi keputusan wasit kontroversial? ada Ada. banget. Ya, Apakah tetap ada namanya pertandingan yang akan berakhir dengan banyak pelanggaran? ada. Ada. Ya. Nah, jawabannya adalah berarti
walaupun sudah diawasi, mereka sebagai wasit tetap saja tidak bisa meniadakan pelanggaran. Oke. Walaupun mereka adalah orang-orang yang pintar-pintar sekali, untuk masuk OJK tuh sulit sekali loh Mhm, mhm, teman-teman. betul, Asli, betul. ya kan? Lihat, kalau ngikutin requirement-nya sendiri ngeri gitu ya. Yes. Jadi kita sendiri harus punya punya apa ya? Punya sebuah pengetahuan. Mhm. Kita tidak bisa melepaskan seperti kita ini sitting duck lah. Dalam bahasa investor itu jangan menjadi sitting duck. Oke. Ya, tapi akhirnya harus menjadi hunting wolf dalam 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 istilah investor tuh harus menjadi hunting wolf yang sabar, ngeker, ngerti apa yang dilakukan, begitu mangsanya jelas telensut gitu kan. Mhm. Tapi itu kan juga berlaku dengan seorang penipu ya. Oke. Dia kan juga mengambil istilah itu. Gitu. Nah, Yes. kita jadi sitting duck yang tinggal di door aja gitu. Jadi begitu gampangnya ditembak orang ya, mau diawasi siapapun akan tetap kena. Mhm. Jadi Ya, sambil kita investasi, bagus udah ada yang ngawasin. betul. Kita berusaha untuk tidak akan adanya pelanggaran. Tapi sadar ya, pelanggaran pasti tetap ada tuh. Ada ya. Pertandingan sepak bola ada tetap kartu kuning, kartu merah Mhm. ya. Tapi sambil itu ada, jangan berdiam diri agar kita ini juga jangan jadi orang yang nggak pintar-pintar. Oke. Lah masa jadi investor 5 tahun sampai nggak tahu apa-apa yang dibeli kan lucu dong. Bahaya dong. Iya itu namanya investor apa? Mhm, mhm. Zero zero knowledge terus. Iya. Gitu. Oke, oke. Semoga menjawab ya. Dan pastinya nanti kita akan sambung lagi, beberapa pertanyaan sudah masuk juga melalui WA kami. Nanti kita akan sambung lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Masih ada satu sesi terakhir, small listeners. Mas Ryan, ini kan pastinya menjadi hal baru ya. Dan jadi perhatian juga untuk para investor kripto di Indonesia. Nah, apa yang mungkin harus OJK lakukan? Apakah memang harus sosialisasi besar-besaran nih Mas, terkait dengan mungkin regulasi-regulasi baru yang akan dijalankan supaya menghindari mispersepsi juga nih dari para investor? Karena kalau dari dengar penjelasan Mas Ryan juga, saya juga sebagai investor masih kayaknya harus cari banyak info nih terkait dengan kedepannya seperti apa. Monggo Mas Ryan. Ya, minggu lalu tuh saya diundang salah satu eh, perusahaan aset kripto ya. Dia Oke. dia ngobrol panjang lebar ya, ngambil hampir 2,5 jam Hmm, mengundang saya. Dari diskusi ini pun mereka bukan artinya saya berpengetahuan, nah sekali lagi ya, nih ya. mohon maaf. Mereka bilang bahwa banyak hal yang saya ceritakan kepada mereka itu mereka sendiri tidak aware poin tersebut. Padahal kita Oke. duduk pada saat itu bagian legal compliance lah, bagian marketingnya lah, CEO-nya itu. Bukan artinya saya tahu, banyak tahu ya, tapi karena saya mungkin sehari-hari itu kan bertemu dengan banyak orang ya, mendengar cerita mereka. Lalu saya juga coba untuk mencari jawaban atas hal yang mungkin saya pada saat bingung. Oke. Memang sulit sekali sih jujur sama saya, dari diri saya sendiri bisa untuk catch up dengan begitu banyaknya peraturan. Oke, ya. Apalagi emangnya ujung-ujungnya dengan tahu peraturan membuat Anda cuan. Kan tanyanya juga begitu. Betul. Ya kok orang yang nggak tahu aturan tetap aja dia cuan. Cuan, betul ya, ya. Coba bayangkan dengan statement itu. Artinya em, satu sisi kalau memang tidak pernah berencana menjadi seorang konsultan dan juga expert dalam bisnis modeling dan juga mungkin menjadi konsultan perusahaan-perusahaan keuangan seperti saya, kayaknya nggak perlu tahu sebegitunya sih. Oke. Ya, tapi kalau nggak tahu sama sekali ya juga kacau juga sih maksud gitu. Masa sampai nggak bisa gini, yang repot gini. Mhm. Contoh yang sederhana yang kacau. Pak, saya mau tanya ya Pak, perusahaan ini sebenarnya adalah pedagang aset kripto yang diawasi dan terdaftar di Indonesia nggak sih? Mhm. Buat saya ya, menurut saya itu ya repot kalau sampai kayak begitu. Kan sesimpel dia ambil nama perusahaannya, Ya, dia cek di mesin mencari di Google, lalu dia cari dengan kata kunci OJK, dia cari apakah ada berita negatifnya. betul. Itu kan as simple as nggak susah kan? Ya, Gitu. Itu dulu lah gitu. Tiba-tiba kalau kita mau melakukan transfer ke rekening ke perusahaan tersebut, apakah pakai nama pribadi atau nama pakai perusahaan? mhm. Daftarnya apakah hanya sebatas nama, nomor handphone dan email terus bisa store duit?
Jawabannya harus nggak boleh begitu. Mm. Nah, kita lakukan basic begitu saja bahwa perusahaan yang terdaftar dan diawasi OJK itu pasti akan mengambil prinsip mendaftar seseorang tidak boleh segampang-gampang hanya punya nama dan nomor email dan dan nomor handphone. Ya. Nah, itu basic hal itu aja dulu deh. Tapi tidak perlu sampai semua seluruh peraturan lah ya mau ngapain juga gitu. Jangan lupa loh, makin tahu itu bukan membuat Anda semakin berani berinvestasi. Yes. Akhirnya kita semua lihat gini, belok kiri ada masalah, belok Mhm. kanan ada masalah, belakang ada masalah, depan ada masalah. Orang yang tidak bijak akan melihat begini, semua masalah. Kalau begitu, bagaimana caranya agar tidak terjadi masalah ini? Berarti dengan saya tidak memiliki. Kacau lagi kan cara Yes. berpikirnya? Ya, 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 ya. Gitu. Jadi em, mau mau mengetahui banyak hal agar tidak tertinggal, bagus. Mhm. Tapi mau mengejar semua hal sampai punya pengetahuan yang cukup berinvestasi, ya menurut saya nggak mungkin karena kita cuma punya waktu terbatas di dunia ini. Betul. Nggak mungkin semua bakal tahu. Yes. Ya kan? Dan nggak pernah berencana menjadi konsultan kripto. Toh juga banyak itu influencer-influencer yang cuma tahu bagaimana cara membeli dan menganalisa kripto jadi orang kaya juga. Iya. Banyak tuh. Nggak perlu tahu apa itu blockchain, tidak tahu namanya smart contract, nggak ngerti bagaimana cara buat smart contract, Mhm. tidak tahu apa yang disebut dengan proof of stake, proof of work, bagaimana cara minting, tidak tahu bagaimana cara proses staking itu bekerja, nggak tahu bagaimana ini, nggak perlu tahu juga, dia juga bisa menjadi influencer yang hari ini ada tuh, Mhm. ya kan? Nggak perlu ngambil degree on blockchain seperti yang saya lakukan tuh. Ya, Nah, jadi nggak perlu sampai se-overkill itu, gitu. oke. Ya, tapi jangan sampai kegiatan yang begitu terasa menguntungkan di luar ternyata itu adalah suatu bentuk penipuan. Ah, itu bahaya itu Saya ya. pribadi ya, Mhm. rugi itu biasa. Oke. Tapi kalau Anda sampai tertipu karena Anda berinvestasi di tempat yang salah ya, Ya. dan Mhm. memang tempat itu niatnya nipu, lah ya sudah, berarti itu ya mungkin karena keserakahan dan ketidaktahuan Tahun kita. kita, ya betul. Ya itu ceritanya. Mhm. Ya, 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 ya. Jadi jangan apa ya, punya fix mindset lah ya, karena memang mungkin selama ini udah untung banyak gitu ya, tapi cobalah pelajarin basicnya lah ya, setidaknya kita tahu bagaimana teknis dan prosesnya seperti itu sehingga menghindari fraud-fraud ataupun juga ya penipuan-penipuan, karena memang ini makin banyak juga ya melihat angkanya kan investor kripto kan cukup besar. Takutnya ada celah juga banyaknya penipuan ke depannya seperti itu. Jadi harus berhati-hati ya, small listeners. So, Banyak yang uh, ditipu mhm. dengan menggunakan kripto hari ini. Nah, itu dia. Banyak ya, Banyak banyak ya. yang Mhm. ditipu. Biasanya kayak gitu itu dikasih exchange yang tidak jelas. Dia Oke. melakukan manipulasi Mhm. transaksi trading yang seolah-olah itu real trading. Yes. Suruh setor terus. Itu banyak kok. Mhm. Walaupun saya itu jarang buka DM Instagram, Ya, begitu dibuka tuh ya 5, wow. 10 Aha, ya. aha. Baik di IG, baik di TikTok, itu banyak sekali. Mhm. Buat saya banyak kenapa? Karena saya yakin saya kan tidak terlalu aktif sosial medianya. Yes. Tapi mereka menghubungi saya yakin dia yang Instagramnya lagi lincah-lincahnya kayak bayi umur 5 tahun tuh Mhm. pasti lebih rame lagi Ramai tuh lagi yang di DM ya. dicurhatin Mhm, mengenai hal mhm. itu gitu. Jadi asumsi saya ya lagi banyak loh yang tertipu karena mengatasnamakan kripto. Nah, ini yang harus menjadi awareness kita bersama. So, Mas Ryan, ini kan menjadi apa ya satu regulasi yang baru ya bahwa cryptocurrency ini bisa menjadi aset keuangan untuk semua masyarakat Indonesia. Lantas, apa yang harus kita bisa highlight ya ataupun simpulkan dan kita pegang nih untuk menjadi modal kita sebagai investor kripto di awal tahun 2025? Silakan, Mas Ryan. Ini coba tips singkat sederhana ya. Oke. Ada satu hukum namanya adalah malu bertanya sesat di jalan. Yes. Ya. Aha. OJK itu kan memiliki yang namanya call center OJK. Mhm. Ada emailnya juga. Ya. Buka di OJK, buka di Instagram, ada itu di sana. Mhm. Sebelum memencet tombol beli dan transfer pada sesuatu, kalau tidak mau cari tahu, ya bertanyalah di tempat yang tepat seperti di OJK itu. Mhm. Sesimpel tanya apakah PT ini dengan nomor rekening seperti ini, atas nama rekening ini, boleh ya
saya investasikan karena terdaftar di sebuah regulasi di Indonesia. Mereka mau menjawab kok, karena Oke. ada satu fitur ya, boleh dibilang sebuah hal yang wajib. OJK itu bukan hanya melakukan pengawasan, pengaturan, dan memberikan izin, tapi juga prinsip edukasi dan perlindungan konsumen. Namanya Mhm. EPK, itu di bawahnya Ibu Kiki, ADK-nya, anggota Dewan Komisioner. Jadi silakan coba gunakan hal itu dulu deh. Oke. Itu kita kan sudah bekerja, ada yang bekerja sampai 9 jam per hari, ada yang mungkin hampir tidak tidur, terus Mhm. habis itu ingin berinvestasi untuk mengembangkan aset, justru malah nggak taunya malah hilang. Ya, Hilang karena rugi itu biasa, oke. hilang karena ditipu itu luar biasa. Ya. Ya, apalagi ditipu dengan cara-cara yang kayak begitu, gitu. Jadi, ya bertanya aja ke mereka. Pertanyaannya gampang, ini adalah nama perusahaannya, ini adalah nama aplikasinya, Mhm. ini adalah nomor rekeningnya, ini adalah nama pada rekeningnya, ini ditawarkan seperti ini, apakah ini bagus? Atau Oke. apa, kalau bagus susah ya, dijawab nggak bisa. Tapi Ya. apakah ini adalah berizin di Indonesia? Mohon Oke. bantuan reviewnya. Mhm. Maka akan dikasih tahu. Kalau ternyata sudah, ya sudah, berarti itu sudah menjadi satu pegangan. Seenggak-enggaknya kalau nanya ke saya mungkin saya salah. Tapi kalau Yes. nanya ke call Oh, center ojek ya masa salah udah juga. pasti dong harusnya ya. Aha. Oke, itu dia small listeners rangkuman dan juga mungkin hal yang bisa kita petik ya dari OJK sendiri yang sudah berstatement bahwa kripto sendiri bukan lagi komoditas tapi juga sebagai aset keuangan dan semoga pastinya dari setiap regulasi, dari setiap proses transaksi kripto di Indonesia ini bisa berjalan dengan tertib dan baik gitu ya dengan adanya OJK sebagai pengawas di tahun 2025. So, terima kasih Mas Ryan insight-nya malam hari ini.